Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Rahmat Setiadi, sebagai dosen di Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University di Divisi Reproduksi dan Kebidanan. Sekarang saya berada di dalam tim teaching mata kuliah Reproduksi dan Kebidanan FKH 1504. Mata kuliah Reproduksi dan Kebidanan ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di pendidikan profesi dokter hewan yang berada di SKHB IPB University. Baik, jadi reproduksi dan kebidanan ini akan mengajarkan mahasiswa PPDH atau PPDH itu adalah pendidikan profesi dokter hewan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang reproduksi, kebidanan dan kemajiran pada hewan, yaitu terestrial dan akuatik. Yang diharapkan dari mata kuliah ini atau output dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu mendiagnosa status reproduksi, kemudian juga mampu mendiagnosa dan menangani kelainan atau gangguan reproduksi. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan teknis diagnostik kapasitas reproduksi hewan jantan dan betina, mampu melakukan pengolahan semen cair dan semen beku, pengujian mutu semen beku sesuai dengan SNI. Juga mahasiswa mampu melakukan inseminasi buatan dan mengevaluasi keberhasilan IB. Kemudian juga mahasiswa diharapkan mampu memahami teknologi reproduksi berbantu transfer embrio atau TE dan in vitro fertilisasi atau IVF. Serta mahasiswa diharapkan dapat memahami manajemen reproduksi. Nah, oleh karena itu supaya output ini bisa dapat diterima oleh mahasiswa, maka materi kuliah yang diberikan pada mata kuliah reproduksi dan kebidanan ini berupa teori yang merupakan upgrading dari teori-teori yang sudah diperoleh pada saat mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah di S1. Kemudian yang paling dititik beratkan di sini adalah mahasiswa melakukan praktikum sendiri begitu. Jadi teorinya hanya sebatas menjelaskan apa yang harus dilakukan, kemudian sebagian besar mereka akan melakukan praktikum baik dibimbing oleh dosen penanggung jawab pada saat itu maupun praktikum secara mandiri yang sudah diberikan teori sebelumnya begitu. Nah, kemudian juga materi kuliah yang diberikan yang lain adalah diskusi kasus penyakit gangguan reproduksi. Jadi diskusi kasus ini akan diberikan kepada mahasiswa PPDH reproduksi dan kebidanan ini untuk mendiskusikan dan berdiskusi kemudian bertanya dan menjawab terkait dengan penyakit gangguan reproduksi yang sering terjadi di lapangan, di mana ini diberikan sebagai pembekalan pada saat mereka akan masuk di semester 2. Semester 2 itu di mana mereka akan ke lapangan terkait dengan kesehatan sapi perah nantinya. Nanti mereka akan ditempatkan di beberapa koperasi yang ada di Jawa Barat. Kemudian mata kuliah ini juga memberikan materi terkait dengan kunjungan lapang atau ambulatoar pada saat mereka mengambil mata kuliahnya di Divisi Reproduksi dan Kebidanan. Nah, di samping itu mata kuliah ini juga mengenai penilaian. Nah, mengenai penilaian ini ada beberapa parameter penilaian dari hasil yang diharapkan selama rentang waktu pengambilan mata kuliah ini. Yang pertama itu dari kehadiran, kemudian juga dari aktivitas sehari-hari pada saat mahasiswa mengambil mata kuliah ini. Kemudian mereka juga nanti akan diberikan ujian komprehensif. Ujian komprehensif itu artinya ujian yang memang menyeluruh secara holistik begitu terkait dengan reproduksi dan kebidanan. Juga nanti akan diberikan ujian praktik. Nah, ujian praktik ini diberikan sejauh mana mahasiswa mampu memahami dan mengerti dan mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya mereka kerjakan pada saat nanti di lapangan maupun nanti pada saat mereka terjun ke masyarakat, yaitu pada saat bekerja begitu. Nah, salah satu dari kegiatan ini adalah diskusi kasus penyakit gangguan reproduksi yang nanti akan coba saya tampilkan di dalam penyajian di materi ini begitu. Salah satunya adalah mengenai kasus penyakit gangguan reproduksi, mumifikasi, hipofungsi dan hipoplasia ovari yang sering terjadi di
masyarakat peternak umumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti semoga video ini bisa bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kalian akan melakukan presentasi terkait dengan penyakit gangguan reproduksi yang merupakan salah satu subpokok bahasan yang ada di mata kuliah FKH 1504 begitu ya. Jadi grup ini merupakan grup kecil begitu dari satu kelompok satu kelompok di dalam satu stasi reproduksi begitu ya. Nah, satu kelompok dalam satu stasi reproduksi ini terdiri dari 15 orang begitu ya. Jadi masuk mengikuti mata kuliah ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang berjumlah 15 orang tersebut begitu. Nah, stasi ini dikerjakan selama 30 hari atau selama 1 bulan gitu. Sehingga di dalam 1 bulan itu mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini akan melakukan kegiatan sesuai dengan RPS dan outcome yang diharapkan. Sehingga nanti akhirnya pada saat kalian belum masuk ke koasisda atau ke bagian mata kuliah lain, maka kita sudah mempersiapkan untuk dibekali begitu ya, dibekali pada saat kalian berada di lapangan. Nah, ini salah satunya adalah presentasi penyakit gangguan reproduksi yang harus kalian lewati, gitu ya. Baik, jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kelompok H21 untuk mempresentasikan penyakit gangguan reproduksi. Kemudian nanti diharapkan kalian bisa berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh audiens. Silakan, kalian memiliki waktu sekitar 20 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H2 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul gangguan reproduksi, hipofungsi ovarium dan hipoplasia ovarium. Untuk anggotanya ada saya sendiri, Muhammad Rizkyka, ada Nabila Sonia, ada Yulia Ramadhani, dan Alvina Gita Jayani. Selanjutnya ada latar belakang. Jadi ternak ruminansia adalah hewan ternak yang mempunyai 4 lambung seperti rumen, retikulum, pemasuk dan abomasuk. Kemudian di antara hewan ternak ruminansia itu biasanya sapi merupakan hewan yang paling dominan dibudidayakan secara komersial dalam skala besar, di mana keberhasilan produktivitas sapi itu sangat ditentukan oleh efisiensi sistem reproduksinya. Jika sistem reproduksinya itu rendah, itu akan menyebabkan penurunan produksi susu, keterlambatan produksi bebek, hingga terjadinya kerugian ekonomi. Kemudian salah satu gangguan reproduksi juga itu biasanya terjadi pada ovarium. Jadi ovarium itu adalah organ reproduksi primer dari sapi betina yang menghasilkan sel telur dan hormon-hormon kelamin betina. Di mana gangguan yang sering dijumpai itu ada hipoplasia ovarium dan hipofungsi ovarium. Kemudian pencegahan dan pengobatan yang biasanya dilakukan yaitu ada pemberian hormon, manajemen nutrisi, pencegahan stres, dan pemeliharaan lingkungan. Reproduksi berupa tidak munculnya estrus sejak mencapai usia pubertas tersebut, tidak menunjukkan tanda-tanda kebuntingan meskipun telah dikawinkan, lalu ovarium hewan tersebut sangat kecil, halus dan tidak aktif, serta ovariumnya tidak mengandung folikel atau bahkan tidak ditemukan sama sekali. Selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terkait pembahasan yang pertama akan dibahas mengenai hipofungsi ovarium. Untuk langkah pertama untuk mendiagnosa hipofungsi ovarium adalah melakukan pemeriksaan klinis. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pemeriksaan klinis harus diawali dengan anamnesis yang cermat yang bisa dilakukan untuk memperoleh informasi seperti tanggal terakhir dari partus itu terjadi kapan, kemudian riwayat estrus, kemudian
riwayat estrus pasca partus, kemudian jumlah perkawinan, dan selanjutnya ada riwayat inseminasi buatan jika memang pada peternakan tersebut rutin dilakukan inseminasi buatan, dan lain-lain. Selanjutnya dapat dilakukan beragam metode diagnosa untuk bisa mengetahui hipofungsi ovarium yang dialami oleh sapi yang kami gunakan dalam tugas ini. Yang pertama yaitu dengan metode palpasi rektal dan sekaligus melakukan penilaian terhadap BCS. Palpasi rektal dilakukan untuk mengetahui apakah kondisi dari ovarium dari sapi yang kita periksa itu normal dengan mengetahui ada atau tidaknya corpus luteum. Selain itu, kenapa kita penting untuk mengetahui BCS dari sapi tersebut? Karena umumnya seperti yang telah dijelaskan di bagian anamnesa, BCS sapi yang rendah itu menjadi salah satu faktor yang penting yang bisa mendukung terjadinya kendala dalam fungsi reproduksinya, seperti BCS yang rendah apabila dari skala 1 sampai 5 itu biasanya kurang dari 2,5, sedangkan jika menggunakan skala 1 sampai 9 BCS yang rendah itu di sekitar kurang dari 4. Kenapa BCS rendah bisa mempengaruhi fungsi dari reproduksi? Karena BCS dari sapi yang rendah itu menandakan bahwa cadangan tubuh terlalu sedikit dan kurang memadai untuk bisa mendukung fungsi dari reproduksi. Selain itu, terkait palpasi rektal, ketika dilakukan palpasi rektal umumnya akan terasa uterus yang teraba itu memiliki ukuran yang kecil, kemudian teksturnya lembek dan tidak memiliki tonus ataupun kekencangan yang umumnya yang seharusnya dimiliki oleh sapi dengan fungsi reproduksi yang normal. Namun penting untuk melakukan metode ini itu penting untuk dilakukan pengulangan untuk memastikan apakah ovarium yang dari sapi yang kita periksa itu memang mengalami hipofungsi atau fungsinya berkurang, atau kita kurang tepat dalam memilih waktu dalam melakukan pemeriksaan dengan palpasi, sehingga penting untuk dilakukan pengulangan yang bisa dilakukan ketika 7 sampai 14 hari. Untuk metode yang selanjutnya yaitu ultrasonografi. Dari pemeriksaan hasil ultrasonografi sendiri umumnya itu akan ditemukan adanya stroma atau jaringan dasar yang tampak homogen secara ekogenesitasnya dan tidak terlihat adanya struktur fungsional yang jelas seperti adanya corpus luteum ataupun adanya folikel dominan. Dan umumnya dari hasil ultrasonografi ini sering terlihat adanya beberapa folikel kecil atau subordinat dengan ukuran kurang dari 5 mm. Yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan klinis. Yang pertama dilakukan palpasi rektal. Ovarium bakal terasa putih, licin dan keras, serta ukurannya tuh kecil. Selanjutnya untuk pemeriksaan USG hasilnya dapat dilihat itu ovarium berukuran di bawah normal, yaitu kurang dari 2 cm. Permukaan kasar tanpa adanya folikel dominan, tidak adanya corpus luteum dan hanya terdapat folikel kecil. Selanjutnya untuk pemeriksaan hormon itu dapat menggunakan sampel darah. Dapat dihasilkan itu terlihat penurunan kadar estradiol 17,5 dalam darah. Selanjutnya untuk diagnosa banding dari hipoplasia ovarium, yaitu yang pertama itu ada nodular adhesion, yaitu adanya jaringan parut atau massa fibrosa pada lokasi ovarium yang pernah diangkat. Yang kedua itu ada hipofungsi ovarium, yaitu tidak menunjukkan siklus estrus serta ovarium kenyal dan licin tanpa adanya folikel. Yang ketiga itu ada agenesis ovarium, itu salah satu gangguan satu atau kedua ovarium tidak terbentuk akibat kegagalan organogenesis. Selanjutnya untuk diagnosis dan prognosis dari hipoplasia ovarium, diagnosis itu dilakukan dengan pengamatan gejala klinis dan palpasi rektal. Untuk prognosisnya sendiri untuk hipoplasia ovarium yaitu infausta karena bersifat genetik dan permanen. Untuk terapi dan penanganannya pada peternakan sapi ini yang paling penting itu dilihat dari manajemen makan. Salah satunya itu ya kandungan dalam ransum harus terkandung besi, mangan, kobalt, ya, kuprum, fosfor dan vitamin A. Selanjutnya
pemberian premix dan vitamin. Untuk premixnya sendiri digunakan untuk memperbaiki kondisi fisiologis hewan, mendukung proses pematangan folikel pada ovarium. Ada yang akan ditanyakan atau ditambahkan atau disanggah dari penyakit gangguan reproduksi ini? Ya. Izin bertanya untuk kelompok kedua, selain tadi untuk terapi atau penanganan yang dapat dilakukan yang dijelaskan dalam di PPT pada kasus hipovari, ada lagi nggak hipofunksi ovari, ada lagi nggak penanganan atau terapi yang dapat dilakukan yang nggak ditulis tapi bisa dilakukan yang dianjurkan? Terima kasih. Pastinya itu dengan pengukuran estradiol. Kenapa untuk dua hal ini itu menggunakan parameter hormon yang berbeda? Izin bertanya pada kelompok 2, tadi kan pada bagian hipofungsi maupun hipoplasia ovari kan sebagai penanganan itu satunya manajemen nutrisi ya, itu dan penambahan suplementasi vitamin juga. Dan kedua kasus tersebut kan disebut tadi ada penambahan suplementasi vitamin A. Boleh dijelasin nggak gimana vitamin A itu bekerja pada penanganan kasus ini, terutama mungkin pada hipofungsi ya, kalau mungkin hipoplasia kan sudah terjadi lebih ke ukurannya itu gitu di hipofungsi. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mungkin apabila tidak ada, kami izin menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Opai terkait dari Naufal terkait terapi selain yang telah dijelaskan di PPT untuk menangani hipofungsi ovarium yang bisa dilakukan. Berdasarkan literatur yang kami baca, terapi lainnya itu, kalau tadi kan yang disebutkan itu PMSG ataupun GnRH. Nah, ada juga beberapa literatur yang menyebutkan terapi dengan menggunakan progesteron dengan pemberian CIDR itu juga bisa diberikan. Kenapa bisa diberikan? Karena fungsi progesteron itu bisa untuk merangsang terjadinya siklus estrus, karena kan biasanya hipofungsi ovari itu ditandai dengan anestrus yang siklusnya berarti tidak normal atau tidak ada, maka pemberian progesteron itu diharapkan mampu merangsang terjadinya siklus estrus kembali. Mungkin seperti itu. Tapi beberapa literatur juga menyebutkan terapi yang bisa dilakukan itu ada offsing yang dilakukan dengan pemberian GnRH disertai PGF2 alpha. Ada juga yang melakukan offsing dengan tambahan pemberian progesteron dengan CIDR itu. Kemudian ada juga dengan menggunakan PMSG yang dikombinasi menggunakan progesteron. Saya coba memberikan insight begitu ya terkait dengan terkait dengan kedua kasus tersebut begitu ya. Jadi hipofungsi dan hipoplasia begitu. Nah, kalian harus paham dulu apa yang dimaksud dengan hipoplasia dan apa yang dimaksud dengan hipofungsi ovari begitu ya. Sehingga nanti kalian akan paham betul bagaimana mendiagnosanya dan bagaimana melakukan terapinya. Dan bagaimana pula melakukan peneguhan diagnosa tersebut begitu. Menggunakan apa saja. Begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan hipoplasia ovari kan tadi sudah dijelaskan bahwa hipoplasia ovari itu artinya kan tidak begitu ya, atau kurang berkembang kalau hipoplasia itu. Nah, kemudian kan hipoplasia itu terjadi karena dia faktor kongenital, bawaan ya, semenjak dia lahir begitu ya. Jadi kalau misalkan semenjak dia lahir artinya
sampai dia hidup besar kemudian dewasa, dia kan tidak pernah menunjukkan gejala birahi kan. Ya, itu yang pertama. Kalau kongenital atau bawaan, gitu ya. Nah, karena sejak semula ovarium tidak berkembang, maka dipakai istilah hipoplasia dari lahir begitu, ya. Nah, di mana ukuran ovariumnya itu kecil, begitu. Memipih dan fungsinya tidak ada, berkurang fungsinya, begitu ya. Gitu. Nah, kejadiannya bisa bilateral, bisa monolateral. Jadi bisa satu sisi saja atau bisa dua sisi, kiri dan kanan di ovarium itu. Gitu ya. Dua-duanya bisa terjadi atau salah satu. Gitu. Itu yang hipoplasia, gitu ya. Nah, kalau misalkan yang monolateral, kalau hanya satu sisi, maka dia bisa menunjukkan gejala birahi. Nah, kemudian kenapa diambil hormon progesteron dan estradiol? Karena pada saat estrus, kedua hormon itu yang berpengaruh terhadap aktivitas seksual si betina. Gitu. Kalau misalkan dia hormon estrogennya rendah, maka dia tidak mungkin estrus, kan begitu. Ya. Jadi kalau misalkan seperti itu, ada standar konsentrasinya. Gitu. Standar konsentrasi hormon yang harus dimiliki oleh seekor sapi betina normal pada saat dia estrus. Gitu. Jadi kalau misalnya estradiol itu antara sekitar kalau tidak salah itu yang saya ketahui itu antara 10 sampai 30 nanogram kalau tidak salah. 10 sampai 30 pikogram, maaf. 10 sampai 30 pikogram untuk estrogen. Begitu. Itu yang normalnya. Kalau misalkan si sapinya memiliki konsentrasi hormon yang rendah daripada itu, maka kita sudah mencurigai ada sesuatu. Gitu. Apakah dia memang mengalami kelainan, gangguan reproduksi, ataukah memang dia tidak bersiklus? Artinya siklusnya bukan siklus estrus begitu. Tetapi dia masuk ke dalam fase, misalkan kan dalam satu siklus estrus itu ada 4 fase ya. Proestrus, estrus, diestrus dan metaestrus, kan begitu. Ya, metaestrus dan diestrus. Yang paling lama kan diestrus, kan begitu ya. Nah, pada fase diestrus maka hormon estrogen akan rendah. Sementara progesteronnya dia akan tinggi gitu. Makanya kenapa diambil parameter estrogen dan progesteron. Gitu. Bisa nggak salah satunya? Bisa saja salah satunya. Bisa nggak dua-duanya? Bisa dua-duanya diambil untuk mengetahui apakah dia normal atau tidak. Ya. Jadi tergantung dari tujuan kita melakukan analisis hormon itu. Apakah untuk mengetahui dia siklus estrusnya, ataukah ingin mengetahui apakah dia mengalami kelainan gangguan reproduksi. Bisa seperti itu. Ya, jadi banyak yang bisa kita lakukan untuk menangani kedua kasus hipofungsi dan hipoplasia. Tapi kalau hipoplasia, kalau sudah bilateral, maka dia sudah steril. Sudah tidak bisa lagi diobati. Jadi lebih baik sapinya dijadikan sebagai sapi pedaging saja. Jadi bukan sebagai sapi indukan yang nantinya akan memiliki anak begitu. Tapi kalau hipofungsi masih bisa kita lakukan terapi. Terapinya dengan bisa menggunakan preparat hormon gonadotropin begitu. Ya, banyak di pasaran itu hormon gonadotropin yang dijual. Tapi itu harus dikerjakan oleh tenaga dokter hewan begitu ya, pengobatan itu. Seperti itu. Ya. Ada yang ditanyakan? Jadi sudah terjawab semua ya pertanyaannya tadi? Gitu. Ya, di pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sudah terjawab semua. Kemudian sebelum kalian melakukan diagnosa, kalian juga harus tahu begitu sejarahnya. Ya, kalau hipofungsi dan hipoplasia itu yang paling penting pada saat kalian akan melakukan diagnosa adalah sejarah dari si sapi tersebut. Gitu. Sejarahnya dari mana didapat?
Dari peternak. Jadi kalian harus melakukan anamnese. Gitu. Apa yang membedakan hipoplasia dan hipofungsi pada saat anamnese? Umur. Riwayat kebuntingan. Apa yang bisa membedakan pada saat melakukan anamnesis terkait dengan dua kasus ini? Sehingga kalian bisa menentukan, oh ini hipofungsi, oh ini hipoplasia. Pernah estrus atau tidak? Kalau misalnya hipofungsi, oh ini sapinya pernah estrus dok, misalnya gitu. Oh ini sapinya pernah estrus, ini sapinya tidak pernah estrus dari semenjak lahir. Nah, kalau sudah ada anamnesis seperti itu, kalian sudah curiga, oh, dia tidak pernah birahi dari mulai lahir sampai dia dewasa. Dari pubertas, dari dewasa kelamin, gitu ya, dari dewasa tubuh, kemudian dewasa kelamin, pubertas, sampai dia memiliki umur yang cukup. Gitu. Tapi kalau misalnya ini pernah birahi, tapi 2 siklus ini dia tidak menunjukkan gejala birahi sampai 3 siklus. Nah, pada saat diperiksa bisa terjadi hipofungsi salah satunya. Nah, kasus lain bisa, gitu ya. Dengan tidak birahinya sapi tersebut bisa saja tidak hanya hipofungsi ovari. Gitu. Hipofungsi ovari itu adalah true anestrus, anestrus yang sejati. Gitu. Ya, gitu. Seperti itu. Jadi untuk mendiagnosa itu, maka kalian harus tahu sejarahnya. Itu yang paling penting. Jadi setiap kalian akan melakukan diagnosa, itu kalian harus pertama kali yang harus kalian lakukan adalah melakukan anamnesa terhadap peternak. Itu yang paling penting. Ya, jangan datang ke peternakan begitu langsung tiba-tiba nyuntik gitu. Seperti itu. Ya. Baik, ada yang ditanyakan? Ada? Kalau misalnya tidak ada, saya kira diskusi pagi ini cukup begitu ya. Aktivitas kalian sudah baik juga di dalam menjawab dan bertanya begitu, sehingga diskusinya terlihat aktif begitu ya. Jadi kalian menguasai materi begitu, ya. Baik, saya kira cukup untuk diskusi pagi ini, dan saya harapkan dari diskusi pagi ini bisa dijadikan sebagai bekal pada saat kalian nanti akan melakukan kegiatan lapang ya di semester berapa 2 ya. Di semester 2 yaitu melakukan kegiatan lapang koasisda ya. Gitu. Nah, masing-masing nanti akan ditempatkan di setiap KUD yang ada kerjasama dengan SKHB. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.